Di episode ketiga, dikisahkan tentang perjalanan seorang penulis novel bernama Rania yang harus menjalani tantangan hidup berdasarkan kisah yang ditulisnya. Kisah ini bermula dari puncak karir sang penulis yang menimbulkan ambisi baru baginya. Puncak karir Rania adalah keberhasilan menerbitkan sebuah buku novel yang hits yang menjadi bestseller di pasaran. Keberhasilannya ini kemudian menimbulkan ambisi dalam diri Rania. Sehingga suatu hari ia bertekad untuk melanjutkan novel itu dengan berbagai resiko. Dalam perjalanan menulisnya, Rania menemukan fakta mencengangkan bahwa dirinya merupakan cerminan kehidupan sang karakter utama pada karyanya. Sebab itu, ia pun berjuang menghadapi segala ancaman demi ending terbaik sang karakter. Film dimulai Rania, seorang penulis buku yang mengadakan acara bedah buku miliknya. Buku terbaru itu berjudul Titik. Di sini Rania berharap tinggi bahwa bukunya akan sukses, akan tetapi respon atau peminat buku Titik kurang peminatnya, dan cuma beberapa orang yang hadir di acara tersebut. Menurut tamu yang hadir, buku Titik sulit untuk dipahami oleh orang awam sepertinya. Sudah gitu ya. Sorenya Rania sedang memperbaiki mobil, dan ia ditelepon temannya Hendra. Cicilannya bisa lebih kecil walaupun bayarnya lebih lama. Atau lu bisa nulis sequel Puisi dan Luka. Enggak. Nulis popcorn eksploitatif, Bang. Pembaca suka kan? Hendra juga memberitahu bahwa hashtag buku Titik menjadi bahan bulian di media sosial. Hendra juga memprediksi bahwa penjualan buku Titik tidak akan laku. Rania yang punya cicilan rumah dan mobil pun khawatir dengan keuangannya saat ini. 10 hari sejak mulai nulis Puisi dan Luka. Karakter utama cerita ini Laras Andini. Laras dikurung di ruang bawah tanah dan mulai mengalami penyiksaan. Kejadian lagi, tadi malam pikiran gue kayak ngilang. Tahu-tahu udah ada aja tulisan tentang Laras disakiti suaminya. Dia dipukul di muka. Pagi ini gue bangun dan pipi gue sakit luar biasa. Lo yakin kalau misalnya gue nulis sequel Puisi dan Luka itu bakal laku? Potong kuping gue kalau nggak. Lalu Rania pun memberanikan diri untuk menulis buku Puisi dan Luka. Namun sayangnya Rania tidak menemukan ide dalam kepalanya. Paginya, Rania yang sedang mandi terkejut dengan luka di punggungnya, lalu ia teringat dengan tulisan Puisi dan Luka. Ia sangat terkejut dengan hasil tulisannya yang sudah ada 30 halaman, padahal Rania tidak merasa menulisnya. Lalu ia pun membaca salah satu adegan di mana Laras dipukul di bagian punggung. Hal itu persis dengan luka di punggung Rania. Hal ini membuat Rania tercengang. Besoknya Rania menemui temannya Hendra dan ingin membatalkan buku Puisi dan Luka 2. Hendra pun tidak setuju karena tulisan Puisi dan Luka ini sangat bagus. Gila loh, bagus gitu tulisannya. Tulisan Rania yang baru gimana? Gak bisa berhenti baca gue. Singkat cerita, Rania kembali menulis Puisi dan Luka, namun bedanya sekarang ia menulis dengan diawasi oleh Hendra lewat CCTV. Rania berpesan, jika terjadi sesuatu pada dirinya saat menulis, Hendra harus menelponnya. Lo tolong liatin gue dari CCTV, kalau misalnya lo ngeliat sesuatu yang gak wajar, lo telepon gue. Ia menulis tanpa ia sadari, seperti ada yang menggerakkan raganya, dan ia juga seperti ada yang mencekik lehernya. Kamu kenapa selalu bikin aku marah? Melihat hal itu, Hendra menelpon Rania karena khawatir. Lu kenapa sih? Bagus jam 12 malam gue ngebut kesini. Setengah jam gue lihat dari webcam, lu masih begini juga. Anehnya, Rania saat ini bukan hanya merasakan, ia juga bisa melihat jelas sosok suaminya Laras dan melihat Asti anaknya Laras. Rania pun mulai menceritakan ke Hendra apa yang ia alami selama menulis buku Puisi dan Luka. Buku Puisi dan Luka pertama ia juga mengalami seperti ini. Untuk pertama kalinya Rania mengalami dan melihat apa yang dialami oleh Laras. Dulu Rania hanya merasakan sakit, tapi sekarang lukanya benar ada.
Rania percaya bahwa Laras itu benar ada di dunia nyata. Kedepannya jika dia tahu mukanya, dia akan mencari tahu tentang sosok Laras. Hendra pun menyuruh Rania untuk stop menulis dulu karena ia khawatir dengan kondisi Rania. Rania merasa kalau yang dialami Laras ini sedang terjadi sekarang. Saat di rumah, Rania yang penasaran dengan sosok Laras kembali menulis. Lalu ia pun kembali masuk ke dunianya Laras. Ternyata Laras sedang duduk di meja bersama anaknya Asti. Asti memperlihatkan gambar buatannya. Asti meminta Laras untuk menceritakan tentang dunia luar dan menyuruh Laras menceritakan tentang ayahnya ketika dulu Laras diberi cincin. Namun sialnya cincin yang dimaksud Asti hilang dan mereka pun mencari cincin pemberian suami Laras. Karena jika cincinnya hilang dan suaminya tahu, itu akan membuat suaminya marah dan menyiksanya. Lalu suaminya pun datang. Tangan kamu kenapa? Sini lihat. Cincinnya kamu lepas. Mengetahui cincin Laras yang sudah hilang, suami pun marah dan kembali menyiksa Laras. Namun di sini Rania mengendalikan tubuh Laras dan membisikkan untuk melawan. Lawan! Hal itu membuat suami Laras semakin murka dan menghajar Laras dengan brutal. Rania pun bangun dan mendapati badannya sakit dan penuh luka. Ia pun memeriksa tulisan yang sudah mencapai 51 halaman. Setelah kejadian itu, Laras memeriksakan dirinya ke dokter. Menurut dokter, ada memar di tulang rusuk Rania. Dokter itu menanyakan, siapa yang melakukan ini kepada Rania? Gue udah kenalan. Lu diapain siapa sih, Ran? Perlu gue temenin kantor polisi. Hendra menyarankan kepada Rania untuk tidak menulis dulu. Dan jika kejadian ini memang nyata, Rania jangan ikut campur, karena itu bisa membahayakan dirinya. Rania harus tetap mencari tahu Laras itu siapa sebenarnya. Karena setiap masuk ke badan Laras, pandangan Rania semakin jelas. Setidaknya Rania harus lihat mukanya Laras agar dia bisa mencari tahu sebenarnya Laras. Rania meminta tolong agar Hendra menemaninya saat menulis. Dan akhirnya Rania pun siap untuk menulis. Seperti biasa, Rania menyuruh Hendra untuk membangunkannya jika terjadi apa-apa. Rania pun mulai menulis dan kembali masuk ke dalam dunianya Laras. Di sini dia melihat Laras yang sedang bersama Asti. Asti berbicara apakah Asti bisa melihat dunia luar suatu hari nanti. Apa kita bakal lihat luar suatu hari nanti? Dan menyuruh Laras bercerita tentang kematian. Lalu tiba-tiba Laras mendengar dan merasakan Rania di dalam tubuhnya. Lalu Rania mengendalikan Laras untuk mencari cermin. Lalu Rania pun kaget karena wajah Laras mirip dengan Rania. Kenapa? Setelah kejadian itu, Rania pun pergi menemui orang tuanya. Ternyata Rania belum pernah bertemu lagi dengan orang tuanya semenjak 12 tahun yang lalu. Ia pergi dari rumah karena dulunya ia melakukan kesalahan karena ia belajar mobil dengan kakaknya bernama Rama. Ia menyetir lalu menabrak pohon dan membuat kakaknya meninggal. Hal itulah kenapa Rania tidak pernah pulang. Akhirnya mereka pun sampai di rumah orang tuanya Rania. Rania mencari informasi dari kedua orang tuanya. Diketahui ternyata selama ini Rania mempunyai kembaran. Ternyata kembaran Rania dikasih ke orang lain untuk diadopsi karena dulu kedua orang tua Rania mengalami masa yang sulit. Ditambah bapaknya bekerja di media massa yang berlawanan dengan Orde Baru. Bapak Rania dulunya sempat dicari oleh pemerintah dan akan ditangkap. Hal itulah yang membuat anak-anaknya dikasih ke orang untuk diadopsi. Namun setelah kondisi negara membaik, mereka juga sempat mencari kembali Laras dan Rania. Bapak Rania meminta maaf karena telah melakukan semua ini. Kami yang gagal sebagai orang tua, mikir rakyat, mikir negara. Tapi kami lupa memikirkan hal yang penting untuk anak-anak kami. Setelah itu, Rania dan Hendra pun pulang. Rania berterima kasih kepada Hendra yang selama ini selalu mendukung Rania. Hendra sangat berjasa di hidupnya, sehingga Rania bisa menjadi penulis terkenal saat ini. Kalau sampai terjadi sesuatu sama gue sayang sama lo. Oke, udah mau mati aja. Lalu Rania kembali menulis untuk mencari keberadaan Laras apapun resikonya. Rania kembali masuk ke dunianya Laras dan melihat Asti yang sedang sakit. Gak usah drama kamu. Mas! Besok dia pasti sembuh. Iblis aja gak mungkin begini sama anaknya.
Laras yang sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya, dia pun membentak suaminya dan membuat suaminya marah dan kembali melakukan kekerasan kepada Laras. Laras mulai terpojok, dia pun dibisikkan oleh Rania untuk melawan. Lalu suami Laras seperti mengeluarkan kekuatannya. Agartha. Apa itu Agartha? Kamu bukan Laras. Lalu suaminya menanyakan siapa sebenarnya Laras. Lalu tiba-tiba di sini Laras seperti mempunyai kekuatan dan itu membuat suaminya takut dan pergi. Lalu Laras menghampiri Asti, tapi matanya tertuju ke sebuah benda milik suaminya. Dan disitulah terungkap identitas suami Laras. Lalu Rania pun kembali sadar dan mengetahui tempat kerja suaminya Laras. Dan mereka pun mulai mencari alamat suaminya Laras. Ternyata suaminya Laras bekerja di staf Kementerian Badan Usaha Negara. Akhirnya Rania menemukan profil lengkap suaminya Laras. Ternyata dia bernama Andrian Rajasa. Diketahui juga dia memiliki anak istri selain Laras. Lalu Rania pun menuju ke rumah Adrian. Hendra pun menanyakan Rania yang bisa masuk ke dalam badannya Adrian. Laras memang bisa masuk, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuh Adrian. Lalu Rania pun kembali masuk ke tubuh Laras dan melihat Asti yang semakin melemah. Adrian yang sudah mengetahui di dalam badannya Laras ada seseorang, ia pun mengancam. Kalau dia aku habisi, kamu juga mati. Adrian. Lalu Rania menyebutkan nama Adrian lewat tubuh Laras dan membuat Adrian panik karena identitasnya sudah diketahui. Rania! Ternyata mereka sudah sampai di rumahnya Adrian. Sesampainya di rumah Adrian, Laras dan Hendra pun masuk dengan modal pistol mainan. Kemudian Hendra dan Rania pun masuk. Sementara Hendra menahan Adrian dan Laras pergi ke ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan Laras dan anaknya. Laras berkata bahwa ia sering memimpikan Rania. Rania adalah versi Laras di hayalannya. Kemudian Laras memberitahu bahwa mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia. Lalu Laras pun meninggal. Setelah itu Rania membawa Asti, lalu mereka pun pergi. Kamu jadi pindah hari ini. Kenapa, Bang? Semua CCTV, Mbak Rani. Ternyata polisi tidak menemukan bukti yang cukup kuat atas kejadian semalam. Lalu Rania pun pergi ke ruangan kerja Adrian, yang dimana terdapat ruangan bawah tanah. Tetapi Rania terkejut, ruangan itu tidak ada dan sangat berbeda. Iblis atau yang lebih buruk, kalian semua akan membayar mahal.